perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Enggak. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebi, saya nyanyi. Hadir aja di situ saat ini, cecil ruangan, sorangan. Beneran yang untuk itu. Mereka sering di rumah kadir mau belajar berserah diri di jalan. Nih. Galewang kadir. Mereka mana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu, mengizinkan diri kita dibawa pikiran ke masa depan dan masa lalu, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini, hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum dikasih tahu rahasianya, belum. Ini baru ayatnya. Nah, sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran surat Al-Baqarah catat ayat 112. Mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini seperti itu. Coba begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai, kita akan memilih dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupnya seperti itu, berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadiran? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupnya seperti itu, sepanjang itu pula harus hidup yang benar. Hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadiran. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu saja. Kalau dinilai oleh pikiran kita jadi benar salah, dinilai pikiran kita jadi baik buruk, itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah Muslim itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran, hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya, ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar. Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut. Gitu kalian. Budak teh kudu jadi indung bapana. Kalau begitu menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu anak ini calon presiden. Ini bapaknya tukang tempe. Perilaku anak udah jadi tukang tempe. Bukan merendahkan tukang tempe. Tukang tempe itu mulia. Karena nenek kakek saya juga tukang tempe. Tapi saya tidak mau menjadi tukang tempe. Makanya saya ada di sini. Karena nenek kakek saya, walaupun nyuruh saya nyuci kedelai, nginjek-injek kedelai, supaya tulumutnya itu coplok, bukan berarti nenek kakek saya ingin menjadikan saya tukang itu, tidak. Dan selalu kami diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah paksa anak itu harus menjadi seperti kita.
Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi siapapun yang saat ini khawatir, pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih, pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini sekarang, saat ini baik-baik saja sebetulnya, nggak ada apa-apa. Betul tidak? Belum masuk. Ini referensinya agak banyak. Nah, makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, dia mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi ketika ketemu bulan, dia mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat. Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan. Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Kapan? Tekabika itu? Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan, ini wajahku. Wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Memang mengucapkan kalimat ieu teh Nabi Ibrahim mengalami dulu pengalaman spiritual. Tujuan ini wajahku wajah. Iraha ngalaman. Betul atau tidak? Jadi yang keluar dari mulut kita jadinya ngomong kosong. Tidak ada dampaknya, tidak membangun kesadaran. Makanya rakaat kalian banyak, tetapi gitu-gitu aja. Tetap nyewaan kabatur, dengkian kabatur, batur bahagia. Kalah mana yang sedih? Gitu. Batur beli mobil, mana yang panas tiris? Gitu. Paham? Karena kita tuh tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat-salat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja? Hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses, berat. Tak lamun ayah berita batu kecilaka rezekinya hancur, dasar kamu itu resep bisa. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini wajahku. Wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Jadi ketika kita sholat, kita ingat ini, ingat itu. Itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak tahu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus. Makanya kalau leluhur saya dulu mengatakan, Asik, THR dan gajian mau cair. Pesan tiket mudik dari sekarang, pakai promo tiket hari raya. Pesan sekarang. Mulai dari 5 ribuan, udah bisa dapat momen hangat bersama. Menara Cair, untuk momen berharga yang selalu hemat. kamu itu kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu ya kamu seperti. Karena para nabi Allah belum melihat itu. Betul tidak? Nah, lanjutannya ini sedikit lagi. Baru dikatakan kul. Nah, ini ada kul nih. Jadi kul itu apa artinya? Katakanlah, siapa yang nyuruh? Allah. Nah, Allah itu kalau nyuruh sesuatu pasti sama orang yang sudah mengalami, merasakan. Kalian aja nyuruh ke anak misalnya, so aku dongeng ke PT kamar ini tuh. Berarti anaknya sudah piknik. Kalau jika nak, sok jam cerita ke piknik teh, kumaha? Apa kamari ulah cina piknik oge? Dicari kumaha teh ku bapak.
Ada nanti kita ada piknik, saru teh hidangnya. Ini saya sedang ngasih pelajaran penting buat kalian. Kenapa di Quran ada kata kul? Kul itu Allah menyuruh kita menceritakan apa yang kita alami. Lain kalau diapalkan. Coba di kalimat ini ada kul inna sholati, kul wa nusuki, kul wa mahyaya, kul wa mamati. Jadi ini perintah buat semua orang atau untuk orang-orang tertentu? Hah? Semua? Piraku udah piknik disuruh ngomong. Kamarana ya tadi saya udah ngecebrek ke tengah arti karena kuat. Tapi piknik disuruh ngomong. Kalau tidak naon gitu. Perhatikan, kul itu hanya untuk orang yang sudah mengalami. Saya tanya, betul gak sholatmu itu untuk Allah? Katanya buat pahala. Katanya pengen dapat surga. Katanya tahu neraka. Itu Tuhanmu. Atas. So, next day. Betul nggak pengabdianmu itu untuk Allah? Bohong. Buktinya kamu masih mencari uang. Kalau kamu bekerja untuk Allah, sudah. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini, saya yakin kami direncanakan olehmu. Dan saya bekerja di tempat ini karena engkau sedang memerankan aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada semua orang yang butuh pelayanan keahlianku. Kerja aja. Dapat gaji? Gaji itu hanya akibat dari pelayanan kita. Itu yang disebut dengan pencarian punya uang. Kalian kerja fokus pada uang, melakukan kebaikan, fokus pada balasan yang kalian dapat. Itu saja sepanjang hidup. Makanya seetik duit nak. Hutang loba. Saya melihat ke sini, kadang yang sini kayaknya ada loba hutang. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah yang disebut dengan awal muslim itu. Jadi awal muslim itu manakala kita sudah menjalani sholat kita, ibadah kita, seperti yang dikatakan Rabi'ah Adawiyah, ya Allah, jika aku sholat karena menghendaki surgamu, berikan saja surga itu pada orang-orang yang membutuhkan. Dan jika aku sholat karena takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu sendiri, ya Allah. Bengkakkan tubuhku, biar orang lain tidak yang masuk ke neraka ini. Tapi satu, ya Allah, jangan pernah kuhalangi agar aku bisa menatap kemuliaan wajah. Gitu gak sholatku? Tidak. Pahala berjumlah arti. Kalau baru mau bodoh, tahu, tolong baru, tak ini cici, mana cici calon, kaya ngajak batur aneh nata ini. Jadi kita ini mulai sekarang itu harus bisa menyampaikan pada siapapun yang kita alami, yang kita rasakan, bukan sekedar teori dan bisa dibuktikan. Cool. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu artinya apa? Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu, aku akan turut. Walaupun itu sangat berat bagiku. Aku yakin tidak ada perintahmu kecuali cinta kasih. Bebaskan benar salah, bebaskan berbuat. Semua yang terjadi, semua realitas adalah kebenaran. Terima semua realitas apa adanya. Hari ini harus bersuami si A, wataknya seperti itu, terima seutuhnya. Hari ini harus punya istri si A, wataknya gitu, terima seutuhnya. Kamu yang ganti? Silahkan gak percaya sama saya. Kamu ganti.
kamu akan dapat lebih parah. Itu remedial. Ya, itu remedial itu namanya. Makanya akan diulang. Kita akan ketemu orang yang sama wataknya, sama segalanya. Sepanjang kita belum bisa menerima dia apa adanya, sepanjang itu kita akan dihadapkan pada watak-watak yang sama. Pikiran menipu kita lagi, sugan atau ninggalkan si eta mah lagi jeung si itu sama jeung si eta. Sarua gadagna, sarua teu boga duitna, nyusahkeun. Punten ya. Kadang-kadang harus diemprengkeun. Kalau gak digini kan gak ngerti-ngerti, ya toh? Yang lucu itu kadang-kadang yang begini itu dilakukan oleh orang-orang yang mengataskan dirinya itu tokoh. Tidak cocok dengan pasangan, buang. Apa-apa. Masih ngajarkan kesabaran pada orang lain, masih ngajarkan Islam pada orang lain. Manusia macam apa? Gak tahu diri. Yang namanya pasangan itu kata Quran juga jelas. Azwaja itu pasangan. Pasangan mah kiri kanan. Gak pernah kalian beri sendal kanan-kanan. Gak pernah beri sendal kiri-kiri. Laku. Betul atau tidak? Jadi azwaja itu pasangan. Pasangan kiri kanan. Beda. Tengah yang sarua. Sarua mau boga anak. Mau sarua mau boga anak. Suka hadir. Betul atau tidak? Iya. Jenis kelaminnya berbeda, secara fisiologi berbeda, cara berpikir berbeda, pendidikan berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, sukunya berbeda, adat istiadat berbeda. Hari mana hayang sarua? Melanggar hukum alam. Toh hayang kawin itu. Jadi nikah itu adalah pelatihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena kita memang beda. Disekasurkan ku Allah teh supaya diajar menerima dan menghargai bahwa kamu beda. Itu yang akan menumbuhkan kedewasaan. Begitu beda, ganti. Beda dari ganti. Ini babari. Dasar si eta. Ini yang disebut dengan muslim. Muslim itu sudah berserah diri, menerima semua realitas apa adanya. Lihat saya semuanya. Jangan menilai baik buruk. Semua yang terjadi adalah kekurangan. Kekurangan pasangan kita, cara kita untuk dilatih menyempurnakan. Ketidaksabaran pasangan kita, supaya kita belajar sabar. Dan belajar sabar baru sukses sama orang yang tidak sabar. Gak akan bisa belajar sabar sama orang sabar. Gak bisa. Harus sama orang yang tidak sabar. Atau sudah. Cik malikir aku. Kita tidak akan pernah bisa belajar diam sama orang yang diam. Kita hanya akan bisa belajar diam sama yang cerewet. Coba. Jadi kalau pasangan lo cerewet, terima. Ya Allah, berarti saya disuruh belajar, banyak belajar. Dia tiap ngomong, si eta deui ngomong banyak waktu. Nanti maksud saya kan bagus. Nah, bagus dan buruk itu adanya di sini sudut pandang. Itu. Jadi belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan sama kalian apa sih rahasia berserah diri. Perhatikan kata demi kata. Penentu utama masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Setuju? Penentu masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Makanya tingkatkan kualitas kesadaran dari hari ke hari. Itu menentukan masa depan. Saya bicara kesadaran, bukan bicara kebaikan. Kesadaran yang paling utama. Karena tidak ada kebaikan tanpa kesadaran. Yang kedua, penentu utama kualitas kesadaran saat ini adalah berserah diri. Karena berserah diri adalah hal terpenting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Pelan-pelan ya, ini kesimpulan akhir. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada tindakan positif yang sejati yang akan terjadi dari keadaan kesadaran tanpa penyerahan diri.
tidak akan ada tindakan positif yang sejati. Kata Allah tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau tidak ada keadaan kesadaran yang tidak didasari oleh penyerahan diri. Makanya tadi ayatnya, kalau kamu bisa berserah diri, baru kamu bisa melakukan kebaikan. Betul? Dan jika kamu sudah berserah diri, kamu akan terbebas rasa takut dan khawatir. Jadi, kita tidak akan diombang-ambing oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu. Akan selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Itulah the power of now. Kekuatan saat ini. Luar biasa. Lanjut. Berserah diri bukanlah kekalahan. Berserah diri bukanlah angkat tangan. Berserah diri bukanlah gagal bangkit menghadapi tantangan kehidupan karena kemalasan. Bukan berserah diri itu. Itu namanya menyerah. Berserah diri itu apa? Berserah diri adalah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai. Berserah diri bukanlah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika ada situasi, itu bukan berserah diri. Itu namanya menyerah. Berserah diri bukanlah berhenti membuat rencana melakukan tindakan positif. Jadi orang sering mengatakan, tos weh nanti. Itu bukan berserah. Jadi berserah diri itu bukan itu. Berserah diri merupakan kebijaksanaan sederhana namun sangat mendalam, yaitu tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Nih, dikasih tanda merah dasar. Jadi berserah diri itu adalah tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Jadi bukan berarti kita menerima semuanya, bukan. Kita lentur, coba perhatikan lentur. Kalau kursi saya lentur, saya pukul, tangan saya nggak apa-apa. Tapi kalau kaku kayak gini, saya pukul, tentu saya berdarah-darah tangan saya. Semua yang kaku dan tidak lentur akan menyakiti. Dan semua yang lentur itu selalu membawa kelenturan sendiri. Kalian naik sepeda motor karena ada shock breaker, lentur. Jalan jelek pun dibantu. Kalian naik mobil, makin mahal mobilnya, makin lentur. Shock breakernya makin bagus. Shock breaker artinya peredam kejut. Kemudian disebut oleh orang pada umumnya shockbreaker. Jadi kalau saya pergi ke toko Underdeal cari shockbreaker, bilangnya nggak ada pak. Saya ganti hari shockbreaker ayah pak, ayah. Nah. Jadi kadang-kadang kita harus ikutan. Nggak apa-apa demi komunikasi. Saya beli idle arm, yaitu penghubung antara setir dengan tie rod. Idle arm itu ayah pak. Eta pimpin ayam. Ayah pak, ayah. Kebetulan idle arm itu bentuknya kayak paha ayam. Jadi saya sebut pimpin ayam ayam. Itu bahasa pasar itu namanya. Nggak apa-apa, lentur saja. Lentur saja, jangan murah beli kata toko itu. Terganti shock breaker. Ayah kayak shockbreaker. Kamu kaku, menyakiti diri sendiri. Mual beres. Guys, habis beduk untuk pucuk. Eits, pucuk pakai es lebih segar. 100% pucuk teh pilihan, manisnya alami. Alhamdulillah. Habis beduk teguk pucuk. Namanya mobil. Jadi sebetulnya berserah diri ini tentang kelenturan. Kita harus lentur, harus fleksibel. Memilih tidak melawan arus kehidupan. Jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Ya? Belum selesai. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami arus kehidupan adalah saat ini. Betul? Jadi berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan beban. Itu berserah diri. Beda dengan yang selama ini kita tahu. Sering orang menyampaikan pada kita, ayo berserah diri, berserah diri, berserah diri. Tetapi mekanismenya seperti apa? Ternyata berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan beban. Nih, lihat saya. Sekarang kita sedang hidup saat ini. Nanti pulang dari sini, kalau ke rumah, pasti akan ketemu saat ini juga. Betul? Kalau besok masih hidup, saat ini juga.
selalu sadar pada saat ini. Menerima saat ini tanpa salah dan berat rasa. Kita akan diliputi oleh kedamaian yang luar biasa. Nih, pulang dari sini nih. Nanti kalau masih hidup nanti sore. Saat ini bukan itu. Saat ini. Tiba-tiba ada di rumah rasa baru. Karena apa? Terima saat ini tanpa salah. Jangan ada penyesalan. Terima. Coba rasakan. Ini sangat dahsyat sekali. Makanya kenapa saya selalu tenang dimanapun, situasinya apapun, saya pakai ilmu yang sesederhana. Biasa banget kayak gini ya. Jadi nggak perlu kita tahu prompt dari orang. Jadi dirubah gitu ya, transform gambar gue ini ke gambar yang ini. So let's go. Saya yakin mereka itu pasti ya orang-orang yang disetel. Kalau disetel kan tau lah ya, kita kalau disetel kan berarti ada sesuatu. Nah, itu. Saya terima dia Ini mengatakan kemarin itu di acara tersebut yang sudah terjadi. Diva Dan kalau kita menginginkan orang kita santun, kerja dulu, tapi maka kita akan hatinya menolak kayak saat perempuan yang baik, Begitu tapi menolak preman. saat ini, Gimana kita maksudnya? menolak. Bukan perempuan yang baik, maksudnya dari ya fisiknya dia perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan jiwa perempuan itu, jiwanya jiwa preman. Maksudnya gimana itu? Jadi maksudnya begini loh. Kan kalau fisik kan kita lihat perempuan ya, dia memang seorang perempuan. Nah, tetapi jiwanya dia, yaitu jiwa perempuan, kita lihat di mana ketika dia tuh apa namanya